nama saya biasa dipanggil Ibu Kesi, lengkapnya Sukesi. Saya tinggal di Desa Lubuk Kertang, kecamatannya Pakalan Brandan. Saya di sini sebagai istri dari nelayan ya. Suami saya nelayan. Ini sebetulnya kami ini di Pulau Sembilan. Udah berada di Pulau Sembilan dan disinilah tempat suami saya dulu bekerja sebagai nelayan. Tapi suami saya dulu di 7 tahun yang lewat, tepatnya 6 tahun yang lewat, suami saya mencari pencariannya di Pulau Sembilan ini. Dan di sinilah tempatnya. Dulu di sini tempatnya banyak penghasil di sini ikan kerapu, ikan sembilang. 7 tahun yang lewat dalam satu hari itu ikan kerapu mencapai 15 kilo. Ikan sembilang mencapai 25 kilo, bahkan pernah sampai 30 kilo. Masa itu ikan sembilang tuh harganya 7 tahun yang lewat tuh baru 17.000 yang paling mahal, 15.000. Tapi karena satu hari dapat 30 kilo, udah bilangannya bisa dong kita tafsirkan berapa. Itu di ikan sembilang, belum ikan kerapu lagi, belum dengan kepiting ya. Kepiting sama saya juga mencari kepiting. Yang intinya dulu lah 7 tahun yang lewat, ataupun tepatnya lebih ke 6 tahun yang lewat, dulu satu hari itu kalau disirkulasikan bersihnya hampir mencapai 300.000 setiap hari, seperti pegawai negeri ya kan gajinya kalau dikira 1 bulan. Tapi sekarang nggak pernah dapat lagi sih. Sebabnya kita nggak tahu bisa pastikan sebabnya itu apa, tapi kami menduga sekarang semenjak ada PLTU berdiri, nah disitulah 7 tahun yang sudah itu nggak kami dapatkan lagi di masa sekarang ini hasilnya, karena habitat laut sekarang ini sepertinya sudah tidak bersahabat lagi, tidak ada lagi. Kepiting, udang itu udah tak kemana, ikan tak kemana udah perginya. Ya memang ada deh, cuman nggak seperti dulu. Untuk mencari seperti dulu tuh udah di alam hayal. Dan sekarang paling dapat 70.000 itu udah kotor. Belum lagi minyak, belum lagi rokok mungkin, belum lagi bontot. Nah paling bersih pun sekarang di sekitar 40.000. Cukup kemana satu hari 40.000? Anak saya yang satu kuliah, yang 2 SMA, yang nomor 3 SMP. Dari mana kami harus menghidupin ketiga anak yang lagi sedang-sedangnya banyak biaya itulah. Kalau ibu nih ya, ibu selain dengan nelayan, sebetulnya ibu punya usaha tambak udang. Di tambak udang dulu mungkin 5 tahun yang lewat itu tambak kami berhasil besar. Sekarang nggak bisa lagi, mungkin udara diduganya abu apa ya itu tepatnya, abu PLTU itu mungkin. Nah itu mungkin kedugaan saya ya kan, itu dia mengandung virus entah gimana sehingga udang itu mati di bibit, mati di benur, umur setengah bulan, umur 3 minggu. Nah dia padam, dia habis gitu ya, dan nggak bisa menghasilkan lagi. Yaitu berkata kalau bahasa kampungnya lebih dibilang gulung tikar gitu. Itu kalau di pertambakan ya. Kalau dibilang di pertanian, ibu juga bertani ya kan. Kalau di pertanian ibarat kata gini ya, nggak cuman ibu sih yang menderita, nggak juga ibu juga yang terdampak, semua juga terdampak. Tapi sekarang gini nih ya, bagi siapa yang banyak uangnya, modal untuk kita menghasilkan pertanian, mungkin kemungkinan bagus dia hasilnya, karena dia berani mahal ya, modal berani mahal. Ibarat kata dia pupuk yang mahal, pupuk yang mahal, racun yang mahal. Dan sekarang kalau kayak seperti ekonomi kami ini, macam mana kami membeli pupuk yang mahal, racun yang mahal, sementara untuk makan pun sulit. Jadi kalau di pertanian pun ya kayak ibu ini udah terdampak hampir nyaris ke kemiskinan lah ya kan, hampir nyaris kemiskinan karena ya gitu. Karena kami modal tuh utang, pupuk tuh utang, upah jetor, upah
semuanya lah yang di pertanian itu kan, pupuk, racun, jetor, nanam itu semua utang sama Toki. Dan per 4 bulan sekali baru panen. Nah, tiap 4 bulan sekali itulah dipotong sama Toki. Namanya kita utang, dibayar dengan Toki ya yang pasti ada persennya dong untuk membayar utang tadi ya kan. Nah, di situ itulah yang agak kesusahannya seorang ibu nih yang seperti kami ini, untuk menghasilkan hasil pertanian lebih ini lagi gitu, lebih pantas lagi lah gitu kan. Dan sekarang ini ya, dugaan kami ini sekarang nih padi yang kami tanam ya, padi lebih banyak sekarang pantang kena hujan sedikit, pantang kena angin sedikit tuh padi tumbang. Sepertinya tanahnya itu udah nggak subur, jadi dia nggak kuat untuk menopang tumbuhan yang sedang-sedangnya lagi banyak-banyaknya berbuah. Jadi dia sepertinya tidak bersahabat gitu, makanya dia tumbang padi itu. Nah, jadi kita kalau udah padi tumbang, kita punya ini dong, punya modal lagi untuk ngikat, ambil tenaga orang untuk ngikatin padi supaya kita mendapatkan hasil. Di situ aja kita udah kena banyak loh di modal pertanian itu aja. Intinya gitulah Dek, sekarang agak sulit. 7 tahun yang lewat ataupun 6 tahun yang lewat ataupun sebelum-belumnya ya kan, itu kami menggunakan air hujan itu untuk minum, untuk makan, untuk mandi ya gitu-gitulah ya kan. Sebelum air bersih ada itu kami gunakan, dan itu memang enak loh rasanya kan. Tapi sekarang air hujan itu tidak bisa dipakai. Sepertinya dugaan kami itu adalah macam ada mengandung racun gitu, karena air hujan tuh kita tampung, hujan tuh apabila ditampung dia menggumpal-gumpal, air tuh macam ada kotoran yang menggumpal-gumpal. Dugaan kami itu macam dari asap-asap PLTU itu ya kan. Itu jadi sekarang kami pakai air bersih, air aqua dong, yang itu yang mineral gitu. Tapi itu ya nambah ekonomi kami, pengeluaran kami lebih nambah lagi gitu, hampir nyaris perlahan-lahan hampir nyaris kemiskinan gitulah, seperti itulah. Nggak usah orang kita cerita ya, anak ibu aja, anak ibu yang ada kuliah di Medan kan, anak ibu itu kena sakit macam alergi, tapi sekarang aja alergi dia ini 2 tahun ke depan, 2 tahun sekarang ini, padahal dulu tidak. Kalau dibilang alergi, dia itu kan alergi udang gitu kan, alergi makanan. Dia dari sebaik dia lahir sampai umur dia 18 tahun itu tidak ada alergi. Setelah 2 tahun ke belakang ini baru ada alergi. Tapi kalau dia balik ke Medan, alergi itu nggak akan tumbuh. Setelah dia di Pangkalan Susu lah alergi itu datang lagi sampai menggigil-gigil dia. Serem. Ada juga sih yang kabarnya ya di puskesmas itu kebanyakan orang, khususnya di Pangkalan Susu itu kebanyakan di puskesmas itu masih pasiennya kena paru-paru, TBC. Itulah penyakitnya, gatal-gatal gitu. Tahu di depan mata langsung sih tidak, cuman dengar kabar dari sebelah mana gitu kan, dari tetangga, dari saudara tetangga. Nah, ada yang seperti itu, sampai kematian, paru-paru sampai kematian, TBC sampai kematian. Dan sebabnya dugaannya ya karena asap PLTU, sebab kan nyaris dekat gitu antara rumah kami dengan PLTU ini, nggak jauh deh, paling sekitar 3 km kalau disirkulasikan lurus ya, pakai jalur lurus ya, 3 km ke rumah ibu gitu. Padahal rumah ibu kecamatan Medan Barat, PLTU yang ada di Pangkalan Susu sebetulnya, tapi karena diambil jalur garis lurus ya cuma 3 km sih jauhnya dari rumah ibu. Dulu pernah kata suami saya, dibilang gini aja ya, tapi tepatnya saya kurang tahu di mana ya kan tempatnya itu, saya kurang paham. Suami saya pernah bawa cerita, suami saya Pak jangan di sini Pak, ini nggak boleh Bapak di sini lagi, mungkin bahaya gitu, mungkin ya kita ambil segi positifnya mungkin bahaya gitu aja. Jadi suami saya pergi gitu dari tempat yang, padahal di tempat yang itulah suami saya dulunya banyak kan dapat di situ. Tapi karena dia disuruh pergi sama mungkin petugas dari perusahaan PLTU ini, jadi suami saya pergi dari kawasan situ gitu. Itu aja, nggak ada kekerasan sih, cuma mereka cuma bilang Pak jangan di sini lagi ya Pak, menjauh aja begitu.
pembuangan limbah itu dugaan kami dibuang ke dasar laut. Karena kenapa sekarang ini habitat laut nggak ada, udang tak kemana warginya, ikan, kepiting begitu juga. Kalau dulu kan masih netral, masih alami, banyak, tapi sekarang nggak ada lagi, kemana? Berarti kan di sini, iya kan? Dugaan kami di sini dibuang di laut, jadi di mana dong nggak ada dibuang, ya kan? Kan nggak mungkin ditampung selamanya di situ kan gitu. Jadi karena dibuang di dasar laut nih, kemungkinan itu udang-udang habitat laut itu nggak ada lagi, ya kan? Pasti kita pikir aja secara logika, ya kan? Tuh maksudnya itu mereka dibuang ke penduduk. Sebetulnya yang kami ketahui ya kan, limbah itu kan limbah, sesuatu yang limbah itu kan berbahaya, ya kan? Nggak usah kita bilang limbah PLTU lah, limbah yang manapun itu kan berbahaya, dan itu dipakai dengan penduduk, sama warga. Apakah itu tidak berbahaya gitu? Itu yang jadi pertanyaan kami. Kebanyakan warga mengambil limbah itu, memang warga tidak diharuskan untuk membeli, tapi masyarakat biasa seperti kami ini kan ada harga murah yang budgetnya hanya untuk membayar motor, mobil, truk, upah sewa angkotnya aja. Tapi tanahnya nggak membayar. Nah mungkin kebutuhan kami karena murah tadi, kami ambil karena kebodohan kami gitu. Padahal kita ketahui limbah itu kan berbahaya. Itu maksudnya. Bayar uang transport, uang mobil, truk tadi itu aja. Kalau memang limbah itu tidak berbahaya, karena pernah tunggu jadi ya ibu potong dulu ya. Karena pernah ibu dengar tetangga ibu itu juga mengambil limbah tuh jadi tanah kan, dan itu nggak lama kemudian anak-anak bermain di situ tuh, dan dia merasa gatal-gatal, badannya macam bukan gatal langsung, enggak sih, seperti miang padi tahu, seperti gatal-gatal padi, kena padi, habis itu gatal rasa gatal, dan itu nanti kedepannya barulah bintik-bintik merah seperti itu, karena anak-anak di dekat ibu itu seperti itu, saya tengok yang gitu, dari limbah tadi yang jadi tanah tadi itulah. Harapan saya ya, tolonglah pemerintah, usahakanlah limbah tuh jangan dibuang di laut lagi, jangan dibuang di dasar laut lagi, karena kami masyarakat kecil ini kami sangat membutuhkan habitat laut untuk jadikan mata pencarian kami, supaya kehidupan kami tuh nggak mati secara perlahan-lahan, supaya hidup kami tuh makmur, udara kami bersih, udara kami sehat. Ya kalau bisa limbah jangan dibuang di dasar laut, lepas itu kalau bisa siapa ya, ke pemerintahan yang di atas sana lah, tolong pedulikan kami lah, tolong diperhatikan kesehatan kami, ekonomi kami, ya macam mana pun caranya kan ada sih tenaga-tenaga yang lainnya, jangan PLTU gitu kan. Apa sih artinya murah, tapi kalau membahayakan bagi masyarakatnya, itu yang dimaksud. Sementara kan Indonesia ini kan negara demokrasi, cinta damai, kenapa mesti kita dibunuh secara perlahan-lahan itu?